Oke Sobat Pas, kembali lagi dengan Wak Pana di Baponti Channel. Pada saat ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu adalah Mas Acil. Wah, kota yang merupakan jantung provinsi ya, Jantung ya. Kalimantan Barat ya, jadi sangat strategis sekali dan saya lihat Bapak Pontianak ini memegang peranan yang sangat penting. Oke, ya. iya. Jadi Pontianak cukup panas ya sekarang. Maklum dari Khatulistiwa. Ya, betul, mungkin karena titik 0 derajat itu ya. Betul sekali. Mas Acil, kedatangan tim di Jenpas ke Pontianak kemarin sudah kita lalui kegiatan rakor tentang restoratif justice yang diprakarsai oleh Jenpas. Nah, Bapas Pontianak adalah salah satunya dari 10 Bapas ya, yang tim. Untuk tahun 2023. Oke. Nah, kemarin sudah kita laksanakan di Hotel Merkur dan beberapa ataupun semua peserta yang diundang hadir semua. Tanggapan Mas Acil nih tentang rakor yang telah terlaksana kemarin? Ya, pilot tim restoratif justice ini merupakan suatu langkah strategis Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024, ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya 2020-2024. Jadi ini adalah agenda yang sudah terstruktur. Jadi 2020 itu masih naskah akademik, 2021 mulai piloting di 6 wilayah, 2022 10 wilayah dan 2023 10 wilayah, salah satunya Pontianak yang luar biasa, Mas Panama ya. Kami apresiasi sekali tim wilayah ya yang berkolaborasi dengan tim pusat untuk mensukseskan acara. Kami lihat Ketua Pengadilan Tinggi datang, kemudian Ketua Pengadilan Negeri juga datang, seluruh perwakilan dari APH dari Pontianak, Mempawah, Kuburaya, semua juga datang ya. Diskusi juga berlangsung dengan sangat produktif sekali ya, sangat produktif sekali. Dan seperti yang sudah kita simak bersama di akhir acara, kita mendapat surprise ya. Dua pimpinan unit kerja dari pengadilan dan BNN kota malah bersedia untuk langsung menandatangani perjanjian kerjasama. Jadi rakor ini 100% saya bisa bilang sukses, luar biasa. Selamat kepada semua ya. Selamat bersama Pak juga dengan menulis peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai ujung atau akhir, tetapi sejak awal itu ya, adjudikasi hingga post adjudikasi, dan kesuksesan rakor kemarin sudah menjadi momentum dan trigger pemicu untuk jadi pemicu dari Bapas Pontianak untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi, khususnya dalam melaksanakan restoratif justice. Nah, Mas Acil, ini biar masyarakat tahu semuanya, karena nanti kita akan siarkan ini kesuksesan dari Jenpas dalam rangka restoratif justice. Masyarakat pasti akan berpikir apa sih restoratif justice itu dan tujuannya apa? Bisa dijelaskan nggak, Mas? Ya, jadi keadilan restoratif ya, dalam bahasa Indonesia keadilan restoratif, sementara dalam bahasa Inggrisnya restoratif justice itu sama. Mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, maka keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara. Ya, yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, dan bukan pembalasan. Jadi penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan pembalasan. Secara normatif definisinya adalah itu yang saya sebutkan tadi. Namun secara filosofis banyak teori yang mengartikan restoratif justice. Mengacu pada dokumen peta jalan yang dibuat oleh Bappenas, disebutkan juga di situ. Jadi Bappenas sudah membuat peta jalan pada tahun 2022 sudah di launching. Itu restoratif justice itu didefinisikan sebagai suatu pendekatan. Pendekatan itu artinya satu metode yang bisa digunakan dalam setiap proses. Jadi pendekatan.
Jadi bukan semata-mata penyelesaian, Ya. tapi dalam pendekatan atau filosofi. Artinya di kepolisian bisa diterapkan, Ya. di kejaksaan bisa diterapkan, di pengadilan bisa diterapkan, bahkan di pemasyarakatan pun bisa diterapkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bahkan setelah adanya putusan sekalipun. Nah, sebagai tambahan, sebetulnya di Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak pun di pasal 5 sudah disebutkan restoratif justice wajib menjadi pendekatan. Wajib itu ya? Wajib. Oke. Dalam pelaksanaan di kepolisian, Iya. penyidikan, Iya. penuntutan, peradilan di pengadilan, dan dalam pembimbingan Iya. warga binaan pemasyarakatan atau anak. Iya. Jadi sebetulnya restoratif justice itu adalah nilai ya, Iya. bukan cara. Dia itu sebagai suatu pendekatan filosofis ataupun prinsip. Nah, caranya apa? Ya caranya di kepolisian dengan penyidikan, Iya. di kejaksaan dengan penuntutan, Iya. di pengadilan dengan pemeriksaan di pengadilan. Semua harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Begitu juga di pemasyarakatan, Masyarakat, iya. di mana ada pembinaan dan pembimbingan. Pembimbingan ini Bapak nama sebagai PK pasti hafal ya. Iya. Ada litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Iya. Nah, sejauh ini Pak Acil sudah keliling roadshow ya di beberapa provinsi. Nah, ada nggak ditemui kendala atau hambatan ketika kita mau menyiarkan atau menggalakkan memberikan edukasi Ya. pada penegak hukum? Ya. Ada nggak Dalam implementasi ya, Iya. khususnya dalam pelaksanaan rapat dalam koordinasi. pelaksanaannya? Mas Pranama, jadi begini, Ya. salah satu tantangan terbesar sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak hanya pemasarakatan, itu adalah bahwasanya keadilan restoratif saat ini itu baru diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang SPPA, paling tinggi ya, ya. selevel Iya. undang-undang, Iya. meskipun ada peraturan kepolisian, Iya. ya Perpol nomor 8 tahun 2021, kemudian ada Perja 15 tahun 2020, kemudian ada SK Dirjen Pemilu 1691 tahun 2020. Nah, namun yang selevel undang-undang itu belum ada. Belum ada ya? Nah, karena masih bersifat aturan internal Iya. atau parsial, maka ruang untuk terjadinya multi persepsi itu sangat besar Antara aparat penegak hukum? Iya. Oke. antar aktor yang berperan dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian punya definisi sendiri, kejaksaan punya definisi sendiri. Oke. Begitu juga dengan pengadilan. Pengadilan, ya. Itu yang akhirnya menjadi salah satu tantangan terbesar karena beda penafsiran dan diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, dan karena sifat aturan yang ada itu mengikat ke institusi masing-masing, menghasilkan satu dampak yaitu sinergitas yang sinergitasnya yang masih harus dibangun dengan lebih baik lagi, terlebih dalam peran pembimbing kemasyarakatan. Karena memang dalam aturan tersebut, di masing-masing aturan tersebut tentu saja pembimbing kemasyarakatan belum dibuktikan, karena kan itu aturan yang berlaku di internal. Nah, jadi itu akibatnya ya saat ini kita bisa hanya menawarkan saja apa yang bisa kita berikan, dalam hal ini berupa rekomendasi litmas ataupun pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pasca adanya proses penerapan keadilan restoratif di masing-masing. Berarti ini untuk dewasa? Untuk dewasa. Dewasa. Tapi untuk anak juga sebetulnya sampai dengan sekarang mungkin ya masih ada mispersepsi Iya, tentu juga saja, ya. iya. Misalkan penetapan diversi yang Iya. mungkin belum sepenuhnya juga diberikan kepada anak. Apalagi dengan adanya Perpol, Perja, muncul juga persepsi baru bahwa perkara anak juga harusnya bisa diselesaikan dengan RD Perpol. Nah ini juga menjadi kendala. Kendalanya ya? Iya. Apa coba kendalanya? Iya, karena kita sebagai pembimbing kemasyarakatan tentu akan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Oke. Pasal 7 mengatur tentang diversi. Diversi, Ada oke, iya. Nah, kemudian ada Perpol nomor 8 tahun 2021. Oke, iya. Yang mana Perpol itu tidak dibunyikan apakah ini untuk anak atau untuk dewasa. Akhirnya penyidik itu bisa penyidik itu hanya beranggapan Perpol ini bisa digunakan juga untuk anak. Berarti Sementara dua-duanya? pengaturannya berbeda. Nah, Oke, ini iya. akibatnya di beberapa wilayah itu sudah ada menyampaikan informasi kepada kami adanya perkara anak yang diselesaikan dengan metode RJ yang di Perpol. Oke. Jadi tidak dimintakan penetapan, Mas Panama. Berarti cukup di kepolisian Ya, saja. di kepolisian saja. Dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Iya. Kita ingat sekali bahwa hukum itu harus
harus memenuhi 3 aspek ya. Jadi dia keadilan, kemudian kepastian dan kemanfaatan. Mungkin kemanfaatannya berhasil diberikan, yaitu perkara diselesaikan. Keadilan ya saya bisa bilang mungkin juga terpenuhi karena si korban mungkin sudah dipenuhi kerugian ganti rugi dan sebagainya. Tapi kepastian ini yang sangat berbahaya. Ketika itu ada 2 aturan, yang satu undang-undang mengatur perdamaian itu melalui BPS itu harus ditetapkan di pengadilan. Tapi yang Perpol mengatur tidak perlu hanya SP3, berarti di kepolisian saja ya. Betul. Dan kita tahu bahwasanya kita ada asas usul lex generalis gitu kan, bukan lex spesialis. Kemudian juga bahwasanya undang-undang yang khusus itu mengatakan undang-undang yang umum. Kemudian juga bahwasanya peraturan yang lebih tinggi itu mengatakan peraturan yang lebih rendah. Undang-undang 11 tahun 2012 itu tentu lebih tinggi daripada Perpol. Iya, betul sekali. Ketika misalkan diselesaikan dengan Perpol Perpol 8, ya bisa saja nanti korban menggugat lagi atau melaporkan kembali. Itu dampaknya ya. Iya. Nah, Mas Acil, masyarakat ataupun sobat pas yang ada di Bapas Pontianak ini tentunya ingin tahu nih peran dari pembimbing kemasyarakatan ketika restoratif justice ini sudah berlaku di Pontianak. Itu dari mana sampai mana tahapannya? Iya. Jadi begini Mas Panama, sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, bisa kita lihat pasal 1 angka 15 ya. Penelitian kemasyarakatan itu dilakukan untuk memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menyelesaikan perkara. Nah, itu amanat undang-undang, Mas. Berarti Litmas itu diminta ketika di kepolisian? Kepolisian dimintakan bisa, kejaksaan bisa, di pengadilan bisa, meskipun memang peraturan pemerintah pelaksana undang-undang pemasyarakatan yang baru nomor 22 tahun 2022 itu juga masih dalam proses. Nah, kemudian peran lainnya itu adalah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Karena ingat seperti yang saya sudah tadi jelaskan juga ya sebelumnya bahwa keadilan restoratif tidak semata-mata menghentikan proses, tidak semata-mata menghentikan proses. Tujuan adanya keadilan restoratif adalah memulihkan dari sisi pelaku maupun si korban, dan tetap harus ada tanggung jawab korban. Disinilah Bapas berperan. Jadi setelah suatu perkara dihentikan prosesnya melalui Perpol 8 2021 oleh kepolisian, maka idealnya Bapas masuk di situ. Sudah masuk di situ untuk memberikan supervisi berupa pembimbingan dan pengawasan. Apalagi misalkan ternyata 3 tahun lagi pasal 76 di KUHP sudah diterapkan ya terkait dengan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Nah, di situ yang melakukan pembimbingan itu dari Bapas, yang melakukan pengawasan dari jaksa. Nah, kunci berikutnya yang untuk kesuksesan dari peran pembimbing kemasyarakatan ini adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan, keterlibatan berarti ya? Iya, masyarakat harus terlibat. Karena pidana kerja sosial itu meskipun saat ini Mas Panama di peraturan pemerintahnya kan memang belum ada ya. Namun sebenarnya kita juga punya pengalaman kan sudah ada pidana wajib latihan kerja bagi anak yang kemudian peraturan pemerintahnya juga baru keluar ya PP 58 tahun 2022. Itu si terdakwa yang diputus pidana kerja sosial, pidana wajib latihan kerja kan itu menjalankan wajib latihan kerjanya atau pidana kerja sosial kan di masyarakat. Lantas siapa yang nanti akan memfasilitasi tempat pelaksanaannya? Di situ harus ada masyarakat, peran serta masyarakat. Dan saya tahu di sini juga sudah ada pokmas ya, salah satunya pas kemarin kita melaksanakan rapor itu ada dari Borneo ya, yang dia melaksanakan program itu kuncinya juga ya. Jadi Litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan diikat juga dengan peran serta masyarakat. Oke, satu lagi nih Mas, mungkin yang ingin pembimbing kemasyarakatan ataupun masyarakat tahu nih, terutama PK-PK yang ada di Bapas Pontianak. Tentunya tidak gampang seorang baru lahir di dalam restoratif justice untuk pelaku dewasa untuk tiba-tiba ujuk-ujuk langsung masuk ke dalam peradilan dewasa.
tentunya tidak gampang untuk diterima oleh aparat penegak hukum yang lain. ya. Nah, ada nggak tips-tips atau bocoran yang bisa kita laksanakan dari Ditjenpas? Apa sih yang bisa kami lakukan seorang pembimbing kemasyarakatan itu? Baik, seperti halnya kalimat ataupun kata klasik ya yang selalu kita dengar, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, koordinasi. Koordinasi itu memang harus secara rutin dilakukan dalam konteks pimpinan unit kerja, itu juga dengan Kabaplas Basarnas Oke. Artinya memang bagaimana tak kenal makanya tak sayang lah, seperti itu kan. Bagaimana mungkin pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan akan menerima kita dengan 5 tersangka dewasanya kalau kita memang tidak mensosialisasikan, tidak melakukan koordinasi untuk itu. Seperti kita lakukan rakor, kita lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, dan tentu saja semua ini akan berjalan dengan baik apabila SDM pembimbing kemasyarakatan sendiri itu memiliki kualitas yang baik. Ukurannya selalu update dengan pembaharuan yang terbaru. Makanya kemarin di kegiatan rakor itu saya harapkan juga menjadi salah satu momentum untuk bisa meningkatkan pengetahuan tentang keadilan restoratif. Pelajari Perpol nomor 8 tahun 2021, pelajari Perja 15 tahun 2020. Pelajari SK Dirjen Badilum 1691, pelajari KUHP yang baru, Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Itu sudah sangat basic sekali Pak Panama. Jadi ketika berkoordinasi pun bisa berkomunikasi dengan baik dan paham sekali dengan tugas-tugasnya. Kalau dari segi teknis pelaksanaan 5 tersangka dewasa, saya rasa itu bukan satu kesulitan yang menjadi utama ya. Karena saat ini kita sudah terbiasa juga melakukan litmas untuk anak kan. Dan bahkan bisa saya bilang dengan yakin harusnya litmas tersangka dewasa itu lebih mudah daripada litmas anak. Karena kecenderungan anak itu pasti membangun komunikasinya akan lebih susah ya, sebagian besar. Sudah pasti. Dengan dewasa dia sudah tahu bahwa kita menjelaskan sedikit, dia juga sudah tahu bahwasanya bapak sini bisa memberikan bisa memberikan bantuan atau misalkan memberikan rekomendasi untuk menangani perkara yang dia tangani. Meskipun saya ingin tekankan ya kepada semua, sebetulnya bukan membela ya, jadi bukan membela PK itu, tapi dia memang normatif, netral, sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Itu Pak Panama. Nah, berarti tadi kualitas dari SDM-nya sendiri itu harus memang ditingkatkan agar nanti bisa berdaya saing di luar ya. Nah, Mas Acil, sebagai kata penutup untuk Mas Acil, untuk kita semua sobat pas yang ada di Baponti ini, bisa nggak memberikan quotes kepada pemirsa di rumah dan terutama kepada kami, karena nanti ini video kita akan kita upload. Gitu ya? Iya, supaya nanti bisa ditonton oleh ribuan atau jutaan orang di luar sana. Silakan Mas. Ya, baik para pemirsa Baponti ya, sobat pas ya, terkait dengan tuntutan tugas yang semakin dinamis ya, untuk dapat memenuhi tuntutan tugas, tingkatkan terus kapasitas. Saat ini perkembangan pengetahuan, perkembangan dunia hukum sangat pesat. Jadi jangan lengah dengan rutinitas. Tingkatkan terus pembaharuan informasi, regulasi, tingkatkan terus pemahaman, dan apabila ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan, ambil kesempatan tersebut. Buka wawasan, cari informasi dengan lebih aktif, dan jangan lupa manfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih, itu dari saya. Baik. Mas Panama. Terima kasih Mas Acil. Sukses selalu Mas Panama dan Bapak Pontianak. Salam sobat pas. Salam sobat pas.